Jadi Alvin ini boleh dibilang berkebutuhan khusus ya Pak. Ya, autisme. Jadi kita parenting dikit ya. Papa ini usia sudah 72 tahun, punya anak berkebutuhan khusus. Bebannya seperti apa Pak di usia Jadi tua? gini, di usia tua, cuman makanan ala kadar, apalagi masakan Wati misalnya, gitu. Nggak mau dia marah. Emosional, ngamuk, banting-banting. Oh, banting-banting. Banting-banting. Itu di rumah ini kaca udah habis. Jadi sekarang kacanya diganti. Perjalanan hidup Papa takutnya Papa yang sakit. Malah nggak bisa ngurus Alvin. Jadi ya biarlah mengalir. Mungkin nanti Allah kan maha pengasih lah. Mungkin nanti suatu ketika ada jalannya, nggak tahu. Jadi Pak gimana Pak, umur 72 tahun. Sekarang Papa nih sendiri guys. Karena kan waktu pisah sama mama aku, Papa itu menikah lagi dengan almarhumah Tante Nana. Alhamdulillah akhirnya aku nyampe juga. Ini rumah aku waktu kecil guys. Waktu aku masih umur segini deh. Ini rumah kakek aku. Jadi rumah ini banyak banget kenangan guys. Dan papa aku yang tinggal di sini karena dulu kakek aku tuh angkatan laut. Jadi di rumah ini aku tuh TK-nya di sebelah sana tuh. Terus SD-nya di sebelah sana. Pokoknya ini rumah banyak kenangan, jadi kita langsung masuk aja karena aku udah beli hadiah tapi nggak sempat dibungkus guys karena Jakarta macet banget. Aku tuh ya Allah dari pagi kan tadi dari nge-podcast sama Tata Janeta, rumahnya di Bintaro, aku nyetir sendiri. Tapi paginya lagi aku nganter jemput Fania. Terus habis itu ke Pondok Indah Mall beli kado. Sekarang ini Pangkalan Jati, oh my god jauh banget. Besok pagi subuh ke Bali guys. Belum packing. Strong mama. Oke guys, jadi kalau kita lihat ini udah pada, jadi papaku tuh sebenarnya ulang tahunnya 15 Agustus. Tapi dirayainnya 17 Agustus. Nah, sementara besok aku pergi ke Bali. Jadi mau nggak mau ya aku nggak bisa datang. Makanya aku tebus dengan membeli hadiah ini. Dan juga mengunjungi papa aku. Nah ini dia. Assalamualaikum. Loh ini kafe Pak? Oh iya, kafe apa ini Pak? Dulu kopi ya guys, aku nih pesen, coba bayangin ya. Pagi-pagi nggak ada yang datang dadakan gini. Iya. Nih, ini ada foto papa aku, Mr. Jimmy Recartono. Ulang tahun keberapa Pak? Ya, kepala 7 lah. Kepala 7. Dia malu nggak mau disebutin. Jadi, aku tuh ceritanya pagi-pagi tuh ingat bahwa aku tuh nggak bisa dateng karena besok ke Bali. Jadi masa nggak bawa apa-apa? Oke, kado udah siap. Nah sekarang tinggal harus ada dong nasi kuning sebagai persyaratan kalau orang ulang tahun akhirnya. Jadi pesen tuh mendadak. Wah untung aku banyak vendor. Nah ini aja deh nih bawain buat tetangga-tetangga aku guys. Jadi biar banyak yang doain, biar barokah. Nah ini namanya Alpin. Halo. Alpin. Halo. Jangan, ini bukan. Gak boleh. Ya udah. Alpin, nanti dikasih. Aku takut. Aku takut guys. Saya badannya gede banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my YouTube channel, Vena Melinda Channel. Dan kali ini guys, aku ada di cafe. Di mana nih kafenya nih? Cafe Kopior dulu. Oh, ada suara menjawab ya. Ini bukan sulap, bukan sihir ya. Di sebelah aku ada papa aku ya. Banyak orang tidak mengenal papanya Vena yang mana sih gitu. Jadi papaku itu namanya Papa Jimmy Recartono.
jadi orang Indonesia asli ya, orang Jawa Timur ya Pak ya. Iya. Ada Sundanya juga, dan kenapa aku jadikan dia Papa ini adalah bintang tamuku pada sore hari ini karena beliau ulang tahun yang ke-70. Dua. Hah? Dua. Bukan 76 Pak? Oh, Loh, masa beda sama Mama berapa tahun? oh, cuman beda 5 tahun, 4 tahun kan. Oh jadi jadi Mama 67, Iya. Papa 72. Jadi ulang tahun hari ini gimana rasanya 72 tahun, Pak? Ya. Ini kameranya. Umur kan nggak bisa ditahan. Ini Pak kameranya ini. Ya, Nah, berjalan sesuai waktu ya ikut aja mengalir gitu. Tahu-tahu udah umur 72. 72. Maksudnya Mena Nah. di umur 72 tahun udah ngerasa bahagia belum gitu? Ya suka duka banyak lah. Seneng pernah. Ya kalau sekarang susah ya alhamdulillah juga ya namanya. Emang juga. susah apa sih orang kagak ada susah Bukan. punya kafe? Ya dibanding dulu masih kerja sama orang udah pensiunan lama ya pasti beda. Oh, jadi ini karena laki-laki guys, kalau nggak kerja tuh kayaknya susah gitu. Bedanya kalau kerja tiap hari dapat duit. Oh. Kalau pensiun tiap hari keluar uang ya itulah bedanya. Boleh tepuk tangan penonton. Ya ini sekedar joke Iya, aja. joke. Tapi artinya kan di titik ini udah tercapai dong semua punya Ya cucu. apapun udah ngalamin Iya. lah. Cucu Verrell Bramasta, Saya Atala top, Nova, ya, Fania. alhamdulillah. Cucunya berapa? 9. Ya kalau dari satu anak 3 ya 9 ya. Iya, artinya kan orang tuh susah loh dapat cucu 9. Ini dikasih amanah. Sehat kan? Ya Iya, alhamdulillah. masih sering Karena hang out. Papa hidup yang mengalir aja lah, nggak mikirin lah. Iya. Mau susah seneng ya jalanin aja. Iya. Jadi Tapi kan bawaannya banyak- happy aja. Banyak senengnya dong. Ya dulu. Ya. Lo kemarin juga seneng ke Oh, Hong Kong. iya, ke Eropa, Ke ya. Eropa, ke Hong Kong sama Mena. Dulu katanya nggak pernah diajak Mena jalan-jalan. Ya. Kemarin ke Hong Kong bulan Desember. 2 minggu guys. Terus aku wawancara, gimana Pak? Kelamaan ini liburannya. Gimana sih? Emangnya nggak pakai duit? Bukunya bisa, makasih Mena gitu loh. Terus ke Eropa 2 minggu coba. Ya kan? Alhamdulillah. Iya, jadi seneng dong sekarang, iya kan? Jadi, Ya maksudnya tambah pengalaman lah di sini. jadi Kan guys, kalau Eropa kan belum, ya jarang lah, banyak kan Asia lah. jadi Tahu Eropa lah. negara mana yang pengen dikunjungi sama Mena sama cucu-cucu kalau ada Ya rezeki? kalau Mena mau ngajak Jepang aja lah, nggak usah jauh-jauh. Eropa kejauhan sama mahal, nah. Berat. Jadi maunya Jepang. Kenapa Iya Jepang? kan. Ya kalau Eropa kencing aja 1 euro, 16.000, di sini kencing cuma 2.000. Jadi yang diinget sama dia guys, dia setiap kali tuh rewel karena dia beser kan guys, disuruh pakai pampers nggak mau, ya kan? Kenapa nggak mau pakai pampers? Pakai pampers nggak bayar 1 euro. Pernah pengen pipis di Paris, nggak ada tempat ya, di deket bus. Di depan bus, supirnya tahu marah-marah. Nah itu guys, contoh nggak baik ya guys. Itu Papa nih orangnya agak-agak cuek. Dia kan bintangnya Leo sama aku, ya kan Pak Leo? Ya. Ya, nih Leo tuh kayak gini, orangnya padanya. Jadi Pak gimana Pak, umur 72 tahun. Sekarang Papa nih sendiri guys, karena Ya. kan waktu pisah sama mama aku, Papa itu menikah lagi dengan almarhum Tante Nana. Jadi sekarang jomblo nih guys. Nah, jadi gimana Pak? Mau menikah lagi apa enggak Pak? Nah, jadi gini, Nah, kalau soal nikah, yang namanya manusia normal kepengen. Cuman di usia tua ini, karena mungkin ya banyak pertimbangan ya. Pertama juga modal udah kurang. Loh. Iya kalau dapet yang nggak matre. nggak matre atau yang ya kalau bisa dapat ya sakinah, alhamdulillah. Tapi kan Kok Sakinah Soleha? soleha maaf. Tapi ya namanya zaman sekarang ya Berat nggak ada ya. uang, nggak abang tak disayang kan gitu. Jadi ya
udahlah, uang tinggal dikit buat Alvin aja lah, buat Jadi, makanya Alvin. Jadi daripada nanti salah pilih terus modal yang nggak seberapa habis, udahlah jomblo aja lah di usia tua, udah nggak penting-penting amat. Ya kan ada anak 3, anak 4. 4 sama Anak 4 Alvin. sama Alvin. Jadi mungkin banyak yang mau nanya ya, Alvin tuh siapa? Alvin tuh adalah adik aku tapi lain ibu. Jadi papa nih anaknya 4. Jadi Alvin ini boleh dibilang berkebutuhan khusus ya Pak. Ya, autisme. Jadi kita parenting dikit ya. Papa nih usia sudah 72 tahun, punya anak berkebutuhan khusus. Bebannya seperti apa Pak di usia Jadi tua? gini, di usia tua, ya sebenarnya berat ya. Dia umur sudah mau 25 tahun. Tapi karena dia autis, otomatis kan ya perilakunya masih kayak anak kecil. Jadi perangainya itu temperamental. Jadi kalau dia sebenarnya nggak minta apa-apa, dia nggak minta mobil, nggak minta barang mewah. Cuman dia memang dari kecil karena waktu masih ada mamanya kan dimanja ya, makanan enak terus. Jadi dia kalau makanan nggak enak atau bukan makanan dari restoran, cuman makanan ala kadar, apalagi masakan Wati misalnya, nggak mau, dia marah, emosional, ngamuk, banting-banting. Oh, banting-banting. Banting-banting. Itu di rumah ini kaca udah habis, jadi sekarang kacanya diganti pakai triplek yang mengkilap aja biar nggak ada kaca-kaca. Jadi ya gimana? Jadi mungkin autismenya itu yang membuat dia temperamental ya. Papa juga nggak ngerti ya, tapi nggak paham itu. Tapi pokoknya ya sebenarnya ya permintaannya sih nggak banyak, tapi hanya macam mengurusnya dan merawatnya. Mengurusnya ini ya karena dibantu Wati yang sudah ikut 15 tahun ya, dia udah ngerti semua ya, alhamdulillah lah bisa. Meskipun waktu pertama kali mamanya meninggal ya berat. Dulu waktu berdua aja ngurus setengah mati ya kan. Tapi ya itulah kan, perjalanan hidup harus tetap jalan ya kan, life must go on. Jadi apapun, anak itu kan ibaratnya titipan Allah ya. Jadi gimana pun ya papa harus tanggung jawab, harus membesarkan, suka nggak suka, mau nggak mau, ya sampai batas umur papa gitu. Nah, jadi kalau kita lihat nih guys, Alvin ini udah usianya Mau 25 tahun ya, sebesar Atala. Ya, Atala. Nah, jadi Alvin ini kalau secara fisik sih bagus ya Pak ya, tinggi, kemudian besar, sehat. Cuma mungkin secara psikologi, kecil, ya. Nah, jadi mungkin kita sharing nih Pak bagi yang nonton gitu ya kan. Boleh dibilang Papa tadi bilang usia Papa ada batasnya. Ya semualah usia orang ada batasnya. Nah, nanti gimana nih Pak? Kepengurusan siapa yang mengurus Alvin? Ini big question. Ini sudah dipertanyakan. Kalau kamu udah nggak ada, siapa lanjutnya? Karena dari keluarga almarhum mamanya juga udah ya bilang ya sudah lose kontak lah ya. Kenapa Pak? Ya nggak tahu. Ya pokoknya ya udahlah ya. Itu big question ini yang sampai hari ini Papa belum jawab. Papa cuman kalau malam cuman berdoa aja, minta pada Allah ya. Coba bukakan jalan. Nanti siapa ini yang jadi perwalian ya. Ya kalau Papa kan punya anak Vena yang gede, Agus, Reza sama Rena. Tapi kan semua masing-masing punya kehidupan sendiri-sendiri. Terus Agus ya punya anak 3, ya Reza punya anak 3, Ai juga punya anak 3. Jadi pertanyaan ini sampai hari ini belum terjawab. Tapi selalu berdoa sama Allah. Berdoa ya. Pengen ya apa solusinya kira-kira gitu, tapi kan ya sampai hari ini belum ada jawaban yang itulah. Jadi guys, aku bisa ngerasain siapa yang dirasain Papa ya. Kegalauan beliau itu mengenai Alvin sih. Kalau urusan aku, Reza sama Rena, kan alhamdulillah mereka aku dan adik-adikku tuh udah mandiri jadi lah orang semua gitu lah, ya. udah mandiri. Tinggal Alvin. Tapi Pak, Mena pengen nanya, seberapa khawatir dengan keadaan ini?
Karena Kalau khawatir pasti khawatir. Nah, tapi kalau kekhawatiran ini terlalu dibawa dalam perjalanan hidup Papa takutnya Papa yang sakit. malah nggak bisa ngurus Alvin. Jadi ya biarlah mengalir. Mungkin nanti Allah kan maha pengasih lah. Mungkin nanti suatu ketika ada jalannya, nggak tahu. Jadi Iya. artinya Papa ini cinta banget ya sama Alvin sampai akhirnya mendingan jomblo Ya, itulah. daripada Iya. nanti Alvin yang jadi Kalau bahasa masalah. ekstrimnya mungkin gitu. Tapi ya sebenarnya juga karena keadaan gitu. Karena keadaan. bisa aja lucu biasanya ya. kalau laki-laki Oh bodo iya, amat. betul. Yang penting gue happy dulu, betul. anak belakangan Teman-teman kan ada Papa gitu. juga bilang gitu ya. Gimana? Ya lo kan juga bukannya kiri-kiri amat ya kan maksudnya gitu ya. Tapi kan pikiran Papa lain gitu loh. Kalau temen Papa lo ngapain lo gak kawin lagi kan ini. Ya kan kalau urusan cewek kan asal ada modal kan juga pasti gampang ya. Nah, tapi kan masalahnya bukan di situ kan. Ada Alvin. Nah itu dia. Karena Papa selalu punya prinsip, Alvin itu segimanapun apapun menjengkelkannya, apalagi kalau marah ngancurin semua. Kesel, tapi ya udah mau apa lagi. Itu kan titipan dari almarhum Iya. Nana, jadi ya udah apapun terima ikhlas. Pak, ini Mena mau nanya ya, mungkin Papa akan sulit menjawab ya. Di antara 4 anak Papa nih, Vena, Reza, Rena, dan Alvin. Menurut Papa, siapa yang paling sulit untuk Papa didik? Ya jelas Alvin lah. Gitu. Di antara 4. Meskipun dia itu kan sebenarnya nggak ada niat jahat Iya. ya, tapi kan otaknya kan Iya. terbelakang gitu kan. Mungkin dia nggak ada niat jahat apa, cuman menyusahkan. Iya. Atau pertanyaan? Ya kalau dibilang menyusahkan sebetulnya enggak ya karena keadaan gitu nah. Iya. Oke, sekarang pertanyaannya dikecilin jadi 3. Rena, Reza, dan Vena. Mana menurut Papa yang paling sulit diajak ngobrol dan complicated? Yang suka akhirnya jadi konflik gitu. Ya kalau sering konflik memang sama Reza karena sebenarnya ya mungkin bukan konflik, cuman dia itu kalau menangkap pembicaraan orang itu selalu salah mengartikan gitu loh. Jadi kayaknya apa sih penuh seolah-olah kayak negatif thinking gitu loh. Seolah-olah gitu loh. Punya perspektif yang berbeda ya. Gitu kira-kira gitu. Tapi Tapi, perspektifnya terlalu ekstrim gitu kan. Jadi kan wah tuh gimana padahal orang nggak ada maksud gitu. Intinya guys, kenapa aku nanya begini? Karena sebetulnya Papa itu buat aku tuh adalah sosok yang unik ya. Dia tuh dengan usia yang sekarang, dengan jatuh bangunnya Papa dalam soal pekerjaan, kehidupan. Tapi kalau teman-temanku selalu bilang, Bapak lu awet muda banget ya, kayak nggak ada beban gitu. Nah makanya aku pingin kalian tahu bahwa di balik keawet mudaan Papa itu sebetulnya banyak banget gitu ya, pelajaran hidup ya Pak ya. Intinya banyak orang nanya apa sih rahasia awet mudanya Papa kamu, padahal masalahnya banyak banget gitu. Nah parenting dikit nih Pak, buat bapak-bapak yang seusia Papa yang harusnya udah pensiun, udah tenang-tenang sama anak cucu, tapi ini ada beban yang paling berat, mungkin bisa di-sharing nggak Pak? Jadi gini, rata-rata teman Papa yang seumuran Papa sudah happy semua, anaknya pasti udah jadi orang ya kayak Mena, kayak Reza, kayak Rena. Tapi kan untuk Papa lain case-nya kan. Kebenaran ada titipan anak yang autis lah. Ya ngurusin anak autis dibandingin ngurusin anak normal kan pasti beda. Ya udah. Tapi kan kalau kodrat yang Papa terima ini Papa pikirin, akhirnya Papa sakit. Malah lebih konyol lagi, nggak bisa ngurus Alvin. Akhirnya Papa bukan lari dari kenyataan, tapi ya udahlah dibuat happy aja apapun. Caranya dibuat happy gimana? Ya udah, nggak terlalu dipikirin. Pokoknya curhatnya sama siapa?
nggak pernah curhat. Nggak pernah curhat. Nggak pernah. Karena papa bukan tipikal orang yang cengeng lah. Udah jalanin aja. Kalau Allah kasihnya begini, beban yang begini, ya udah kan harus diterima. Ya udah jalanin aja mengalir. Makanya ya kalau papa banyak yang nanya, lo kok nggak begini, kok begini aja dari dulu sampai sekarang. Ya karena kita nggak mau mikirin lah, ya kan. Meskipun dipikirin. Jadi diprioritaskan, di manage ya, di manage. Jadi ya mungkin lari papa nyanyi, kalau ke kafe nyumbang nyanyi, ya kan. Kan papa punya set karaoke lengkap, tiap hari latihan, ya kan. Wow. Keyboard ada, semua ada. Ya udah. Ini punya sendiri nih? Iya. Oh my God. Keyboard semua lengkap nah. Wow. Home theater sampai karaoke semua. Jadi itu ya guys tipsnya ya, kalau kita mau panjang umur, mau sehat, karena kan kalau orang Indonesia tuh rata-rata amit-amit jangan sampai ya, nauzubillah min dzalik ya, umur 50-an itu banyak ada yang stroke, karena tidak bisa manage ya bagaimana kita punya kehidupan, yang namanya orang hidup pasti ada aja. Betul. Dan aku bisa ngerasain papa tuh memang nggak pernah curhat, jarang tuh dia. Ya papa bukan orang cengeng nah. Ya. Tuh, catat ya bapak-bapak, jangan cengeng ya. Jadi inilah keluarga aku. Ya pokoknya papa di usia 72 tahun, Mena selalu doain supaya bahagia, panjang umur, sehat. Dan Amin. insya Allah Mena janji kalau memang ada rezeki pasti semua akan Mena senengin ya. Amin. Meskipun kan papa selalu bilang, iya kamu ajak dong papa ke Jepang. Ya kalau ada Mena ada rezeki pastilah. Kita akan pergi rame-rame lagi guys sama Atala, Fania. Mudah-mudahan Feral mau ikut ya, karena Feral sibuk juga. Pak terakhir dong nih, buat anak, ke kamera ini Pak, buat anak-anak. Dari Mena spesifik ya, Reza, Rena, dan Alvin. Apa pesan-pesan papa? Ya kalau buat Vena, kan Vena di sini, sudah Pak, kameranya ke sini. Jadi orang sukses. Amin. Nah sekarang kan mau nyalek lagi. Ya papa doain semoga ya bisa lagi jadi anggota DPRD. Amin. Ya insya Allah lah ya. Ya kalau gong akhirnya kan tetap Allah lah. Tapi kan kita mendoakan. Terus kedua, kalau memang mau cari jodoh lagi, ya hati-hati. Jangan gampang percaya sama orang. Kan mulut sama apa otak yang ada di otak kan bisa lain, bisa beda. Mulut bisa manis, otak kan bisa juga curang kan gitu. Jadi ya memang susah-susah gampang cari jodoh. Ya papa sendiri kan juga ngalami, apalagi di usia tua ini kan, tua milih susah banget, iya kan. Jadi ya nggak segampang itu memang cari jodoh. Tapi yang mungkin kalau memang jodoh bisa dapet yang baik ya alhamdulillah. Terus untuk Resa ya mungkin Resa ini sini Pak. Iya. Mungkin Resa ya sekarang lagi menata karirnya ya. Lawyer loh Resa. Lawyer ya udahlah. Ya moga-moga bisa jadi Hotman Paris inilah kopiannya lah. Amin. Rena. Nah, Rena. Kalau Rena ya gimana? Gak terlalu ini ya, dia kan ikut suaminya ya, tergantung suaminya aja lah ya, moga suaminya karirnya bagus ya Renanya ikut lah ya. Karena Rena kan nggak berkarier ibu rumah tangga guys ya, ibu rumah tangga. Terakhir ya Alvin ini ya pertanyaan Mena, pertanyaannya Yaya sampai hari ini belum bisa dijawab. Tapi ya sudahlah, biar aja. Sekarang sampai ke depan, sampai ya masih ada di dunia ya, papa akan urus lah. Iya. Itu aja lah nanti. Pesannya nggak, ini pesan buat Alvin ya, tadi kan itu Alvin. Pesan buat Alvin. Ya pesan buat Alvin kalau bisa ini ya bisa mandiri aja. Tapi kan agak susah. Karena apa ya, mandi aja masih Wati yang mandiin, makan masih Wati ini.
kepengen papa sebenarnya ya mandiri aja lah, nggak usah cari uang lah, tapi maksudnya bisa mandi sendiri, kayak makannya sendiri, nggak usah diurusin. Tapi ya sampai saat ini masih agak susah gitu, karena ya mungkin kebawa dulu ya. Mamanya kan anaknya cuma satu, terus dia waktu itu kan ya punya penghasilan sebagai pramugari Garuda, ya gajinya cukup. Apalagi cuma untuk Alvin aja ya kan. Waktu itu kan papa juga kerja ya, nggak ngutik-utik, jadi mungkin dari kecil udah kebawaan manja, jadi ya mungkin agak susah juga nih untuk ini. Tapi ya udahlah. Jadi intinya aja. Buat Alvin mudah-mudahan ada keajaiban. Nah, mungkin ya itu aja lah. Ada keajaiban dari Allah lah. Iya. Mungkin bisa apa nanti apa ya. Tapi sampai hari ini belum ada jawabannya. Tapi ya udahlah. Di ulang tahun Papa yang ke-72 tahun, Mena mungkin belum bisa kasih yang gimana-gimana banget, Pak. Ya nggak usah lah. Tapi yang paling ini penting, aja atensi gini udah Papa terima kasih. Papa happy. Tadi Mena juga udah teleponin tuh Ai sama Agus, tapi mereka bilang, ih kok mendadak? Ya iyalah mendadak, karena aku tiap hari banyak pikiran. Jadi tadi Mena nggak sempat bungkus, Pak. Jadi Mena mau kasih, ini ada hadiah. Mudah-mudahan cukup ya guys. Ayo nyanyi, buka kadonya. Buka kadonya. Jadi ini ada dua, Pak. Ini ada kado, mungkin di close up ya. Ini kado dari Mena, ini kado dari Fania. Oh, dari. Nah, jadi Papa mau buka yang mana dulu? Ya, dari Fania dulu lah. Eng. Tuh. Nggak apa-apa, robek aja, Pak. Jadi nggak sempat dibungkus, guys. Baju. Tuh. Yeay. Cukup nggak, Pak? Cukup lah. Nah, ini buat lagi hangout. Ya. Keren Okay. kan? Thank you. Awas kotor. Nah, ini dari Mena. Tuh, buka kadonya. Buka kadonya. Buka kadonya. Yeay. Mantap. Thank you, Mena. 41 kegedean nggak ya? Hah? 41 kegedean nggak? Hah? 42 nah. Ah? 42 serius, tapi nih cukup nggak? Kalau nggak masih bisa ganti. Nih, 42. masih bisa tuker. Soalnya Mena takut 42 kegedean nggak ya? Tapi Jadi 41-nya kayaknya gede. Nih, jadi guys, tadi aku udah bilang kalau seandainya kekecilan atau kebesaran bisa ganti. Nih, jangan hilang bonnya. Ketahuan deh harganya. Oh my god. Tuh, tapi kayaknya gede deh. Ini dibuka dong talinya, Pak. Oh iya. Digedein dulu. Tuh, karena aku tahu papa aku tuh orangnya tuh masih suka hangout sama teman-temannya dia, alumni mana sih Pak? Trisakti ya Papa ya Iya. kuliahnya. Jadi cukup kan? Tar. Oh belum. Tapi kayaknya 41-nya gede ya. Ini dibuka lagi, belum dibuka nih. Papa dibuka dulu. Udah. Nah, enak nggak? Oh iya, masuk. Enak kan? Enak. Tuh. Thank you. Nah. Iya. Jadi pas sekali lagi yang ini ya, yang yang sabar, yang tabah, yang kuat, karena ya semua orang pasti ada ujiannya. Iya. Jadi guys, aku tutup dulu podcast aku kali ini, dan insya Allah aku akan podcast juga sama mamah aku, sama Reza, sama Rena ya, kita deeply talk ya tentang keluarga kita. Ada pesan Pak buat bapak-bapak di luar sana yang mungkin saat ini punya anak berkebutuhan khusus, supaya kita bisa sharing, karena sharing adalah caring, Pak. Ya mungkin namanya anak autis itu kan ya dari segi kenakalan, dari segi kebandelan, yang nggak mau nurut, mau-maunya sendiri. Ya, tapi karena ini anak autis adalah pemberian Allah, ya yang amanah ini kita harus jaga, ya udah. Suka nggak suka ya kita rawat yang baik dengan tulus ikhlas ya. Mungkin kalau ada keajaiban mungkin ya bisa agak lebih baik gitu ya. Ya mungkin itu aja harapannya. Jadi untuk orang-orang bapak atau orang tua yang punya anak autis mungkin ya nggak usah diajari, mereka mungkin juga udah tahu lah cara dan ini treatmentnya anak autis.
Jadi mesti sabar. Ya, dan sabar aja. tetap bersyukur ya guys. Nah, ini guys kalau kita lihat tuh, aku pagi-pagi inget loh guys, habis sholat subuh apa ya? Nih ada mukanya papa tuh di stiker. Huhui. Jadi katanya guys, waktu muda katanya mukanya kayak Marcel penyanyi. Takkan Bener nggak sih? terganti. Takkan terganti. Nih Pak, tuh. Oke, baik. Jadi kan nggak afdol kalau kita nggak nyuapin papa ya. Jadi kita harus suapin papa. Sebelum ada siapa yang nyuapin papa. Loh, ada sendoknya nih Pak, enak banget Oh, nih. iya. Ayo dong coba tumpengnya. Coba tumpengnya, coba tumpengnya. Close up. Oh, ini Nih. potong tumpeng tapi kecil ya ceritanya. Namanya tumpeng mini Pak, ini Mena suapin. Oh, nggak usah pakai itu susah nah, Mena. Oh gitu, nggak usah. Jadi ininya ujungnya. Ini kalau orang Jawa nih wajib. Ih, aduh. Nah, semua kru dapat ya. Enak nggak? Nih Papa terusin Pak. Oke guys, senang banget kalau kita lihat orang tua kita di usianya yang 72 tahun masih sehat tuh. Masih semangat, masih punya waktu untuk anak dan cucunya. Ya mudah-mudahan buat kalian yang nonton semangat terus apapun. Ya udah Alvin mau apa? Udah boleh. Patu. Mudah-mudahan kalian semua yang nonton Vena Melinda Channel ya siapapun itu dimanapun kalian tetap semangat dan harus yakin bahwa kita semua ini sudah ada takdirnya masing-masing. Jadi semangat terus, stay tune terus di Vena Melinda Channel. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, and comment. Bye bye. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam.